Kalau sepadan danau itu sampai 50 meter, Pak. Nah, kalau kemudian Pokja ini juga mengerjakan apa itu yang poin pertama tadi? Apa itu? Lahan kritis. Lahan kritis. BBWS juga setahu saya mengerjakan lahan kritis, Pak. Ya, yang dekat ini ya, dekat sungai. Iya, artinya lahan kritis berapa meter nih radiusnya yang dikerjakan oleh Satgas itu? Kenapa? Jangan sampai ada tumpang tindih anggaran loh. Karena nggak usah dibantah dulu kali. Maksud saya jangan sampai ada tumpang tindih anggaran. Karena setahu saya anggaran BBWS itu gede banget. Dan mereka juga bekerja untuk membangun infrastruktur. BBWS Ciliwung ini mulai bulan depan ini seed pile danau di sana itu pun mereka kerjakan. Itu juga untuk penanganan lahan kritis biar tidak terjadi abrasi kan. Nah itu anggarannya 15 miliar. Nah setahu saya kalau Ciliwung itu sekitar 800 miliar tahun ini karena ada efisiensi. Nah, tengah hilir ya? Iya. Iya. Nah BBWS Citarum ini berapa banyak? Kalau 1,9. Kalau dia bagian dari Pokja ini, berarti anggaran Pokjanya gede banget. Karena dengan sendirinya anggaran BBWS itu kan include dalam anggaran Pokja. Begitu nggak menghitung anggarannya? Nggak terpisah dong. Atau gimana? Nggak ngerti saya. BBWS, Bu, jelaskan coba antara anggaran khusus BBWS dengan yang kaitannya dengan Citarum. Izin Pak menjelaskan, memang BBWS itu kan tetapi dari 1,9 itu yang khusus dalam penanganan sesuai dengan khusus Citarum ini itu tidak semuanya, karena kan di dalamnya ada kalau sekarang ada kegiatan Impres 2 terkait irigasi, terus juga ada kegiatan DKI ya Pak sebelumnya. Itu nggak BBWS dong. Itu dari Dirjen Air. BBWS kan dari SDA Pak. Iya, BBWS di bawah SDA, tapi BBWS tidak ngurus irigasi. Ngurus Pak. Yang ngurus itu langsung dari Dirjen Airnya. Ya, jadi dari total 1,9 triliun yang ada di kami, di dalamnya itu termasuk given untuk kegiatan-kegiatan irigasi. Sehingga untuk kegiatan sungainya sendiri itu sekarang hanya kemarin kita Saya cek deh, anggaran PT 3I itu petani pengguna air yang sungai dan ya itu dari mana tuh? Setahu saya bukan dari BBWS. Ini Karena itu itu maknanya gini kan. Jadi, sampai di luar sungai juga dibikin. ya. Bu, ya Pak. bentuk pemahaman saya gini. Jadi anggarannya itu BBWS, masuk ke BBWS. Tapi yang dikerjakan oleh BBWS sendiri tidak seluruhnya. Ya. Gitu. Yang irigasi karena gini. Karena irigasi itu ada di BBWS Citarum, gitu kan? Maka anggarannya masuk ke BBWS. Tapi pengerjaannya dirjen, gitu nggak? Enggak, sekolah. Oh jadi semuanya BBWS. Ya kalau itu apa Citarum semuanya dong. Makanya nanti kita perjelas deh program PT 3I itu loh, petani pengguna air. Kita mungkin di sini kan fokusnya dalam Citarum berkaitan dengan pengendalian pencemaran di Sungai Citarum. Ya. Nah kegiatan itu yang harus kita cermati gitu Pak. Kalau Ya, ada yang terkait langsung dengan Citarum Harum, ada yang terkait langsung dengan ya ansih Citarumnya, gitu kan. Kalau bikin irigasi nggak ada kaitan dengan sampah atau dengan limbah nggak ada kan. Dengan limbahnya tentu ada kaitan dengan Citarum Harum. Tapi kayak irigasi dan lain-lain mau ada Citarum Harum mau tidak ada irigasi tentu BBWS gitu kan. Oke. BBWS juga ada penanganan lahan kritis. Ada nggak? Ada, makanya anggaran itu Bang, yang poin pertama itu dari BBWS atau Kementerian Utama. Nah ini kan kita cuma dikasih angka tapi tidak dikasih sumber anggarannya. Jadi ada kemudian misalnya begini, ada 2-3 lembaga mengerjakan proyek yang sama. Maka kita harus periksa, oke, penanganan lahan kritis yang di bawah Satgas Citarum ini 50.000 hektar itu dari mana ke mana? Lalu yang di bawah BBWS berapa ribu hektar lagi? Dari mana ke mana? Nah peta itu harus disampaikan ke kita kan? Biar tidak ada tumpang tindih anggaran. Jangan sampai
penanganan lahan kritis di wilayah yang sama, anggarannya sumbernya 2. Itu loh. Nah, kalau memang kurang, Pak, saya bisa telepon menterinya. Itu, tapi kan saya harus bertanggung jawabkan. Kalau kemudian mereka bilang, loh, ini kita punya anggaran ini, gitu loh. Karena memang kalau BBWS ini di bawah Kementerian PU, itu di bawah Komisi 5. Ya memang penanganan kritis di lapangan perlu pola yang sangat baik ya, karena pola yang ada ini terjadi itu saya Pak Doni Monardo dulu ya. Nanam sih cuma setengah meter di kebun di lahan yang sudah dilalang, tanam yang tumbuh di lalangnya, pokoknya mati kan gitu. Tapi laporannya kan laporannya itu makanya menanam pohon sekian juta pohon gitu, seperti di lapangan. Ya Pak Doni Monardo almarhum Pak Doni Monardo yang mengokohkan niat orang yang paling mantan adalah Pak Doni Monardo, yang besar pada saat itu. Cuman saya waktu itu saya tidak hebat jabatan ya, yang kerjasamanya agak sebentar. Saya menemukan kantong yang luar biasa. Itu sudah pensiun gitu ya. Sorry, Pak. Gakum itu apa nih? Kementerian mana? Di bawah Dinas Khusus Polda Jabar. Kenapa tidak di bawah Gakumnya KLH? Itu bersenjata juga kan? Ya, ada. Iya. Ada bedil-bedil ini. Jadi Pak, Gakum itu memang di dalam Satgas tadi Pak, komandan Satgasnya gubernur, semua gubernur. Ada wakilnya Pak, ekosistem bagiannya Pangdam 3. Jadi secara keseluruhan, Pangdam 3 ini 12 program turun di situ untuk menangani. Kemudian ada wakil komandan Satgas, Gakum, Kapolda Jabar dengan Kapolda Jaya, gitu. Kita diskusi gini Pak ya. Dulu itu saya salah satu yang mendorong dibentuknya Gakum SDM. Kenapa kita mendorong dibentuknya Gakum SDM? Kalau tidak salah periode ini sudah terbentuk itu Gakum SDM. Itu kita meniru dari Gakumnya KLHK, Roy waktu itu. Nah, kenapa itu menjadi penting? Mereka yang paham tentang hukum lingkungan dan sebagainya, dan itu kerjanya cepat. Laporan hari ini, karena mereka nggak ngurusin penjabretan, nggak ngurusin tindak pidana yang lain, itu aja pidana lingkungan. Itu jadi cepat sekali. Saya bisa telepon Dirjen Gakum, besok itu tutup tambah. Itu loh. Kirim telepon, kirim foto, video segala macam, besok itu ditutup. Itu saya tutup 2 itu juga badan kontrol. Nah, secepat itu, bahwa kemudian nanti proses hukumnya berjalan, tapi pengurusan lingkungannya berhenti dulu. Nah itulah yang kemudian kenapa kita mendorong dibentuknya ketika dari Komisi 7 kemarin dibentuknya Satgas SDM. Eksekusinya itu cepat. Makanya saya bingung karena setahu saya ada anggarannya juga di KLHK. Gede juga. Izin tambahan Pak. Iya. Gakum yang dimaksud di dalam Satgas ini memang ininya koordinatornya Kapolda, tapi di dalamnya ada Gakum dari LH, dari Gakum yang lain-lain. Itu hanya koordinatornya Kapolda ini. Kapolda ya. Izin menambahkan ke Bapak. Jadi untuk yang Gakum ini tadi ada beberapa Pak ya. Betul kata Pak Didi tadi koordinatornya di Polda Pak. Wakilnya ada di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Jabar. Lalu di sana juga ada Balai Gakumnya KLH di sini yang di Jawa. Lalu juga dari DLH, provinsi dan kabupaten kota. Jadi semua terstruktur. PPN termasuk juga PPLH. Gitu. PPLH dan PNS juga. Masuk ada Satpol PP juga di sana. Karena kan tidak hanya ke lingkungan Pak, nanti ada juga yang pembangunan liar dan sebagainya. Masuk juga tata ruang nanti. Gakumnya. Izin Pak menambahkan juga, jadi mungkin tadi kembali lagi dari Pokja mungkin tolong kembali ke struktur Pak. Ini adalah Satgas Citarum, di mana Pokja itu adalah bagian dari Satgas Citarum Pak. Tadi Pokjanya memang ada Pokjanya ini adalah nanti yang akan melaksanakan 12 program Citarum. Di dalam Pokja tersebut masing-masing ada keanggotaan. Jadi mungkin di dalamnya tadi seperti penegakan hukum, walaupun koordinatornya adalah Polda, tapi di bawahnya tadi ada beberapa instansi terkait. Misal, tapi memang tadi
keterbatasannya makanya kenapa kami menyarankan ada badan otorita, karena secara kelembagaan akhirnya sebenarnya seperti tadi misalkan BBW Citarum sebenarnya adanya di Pokja SDA, tapi secara prinsip BBW Citarum melakukan juga kegiatan di penanganan lahan kritis. Nah di Pokja penanganan lahan kritis karena BBW Citarum sudah ada di anggotanya di SDA, jadi sebenarnya tidak masuk situ, padahal kegiatannya ada di situ. Nah cuma mungkin kalau dari sisi kami di Bapeda sebagai bidang perencana, setiap misalkan akhir tahun kami melakukan inventarisasi kegiatan untuk tahun depan. Jadi kami mengumpulkan semua anggota Pokja, menginventarisasi apa yang sudah dialokasikan di anggaran tahun depan dari setiap instansi, kegiatannya ada di berlokasi di mana saja, anggarannya berapa, sehingga tadi tumpang tindih tadi yang kami mitigasi supaya tidak terjadi tumpang tindih anggaran ataupun tumpang tindih lokasi. Gitu. Sehingga itu yang mungkin tadi kalaupun misalkan memang BBW kita ada pelaksanaan kegiatan terkait dengan penanganan lahan kritis, sebenarnya itu pun bisa kami laporkan dalam kegiatan di lahan kritis walaupun secara keanggotaan BBW Citarum adanya di kegiatan di Pokja SDA seperti itu Pak. Nah itu yang mungkin secara pelaksanaan kami melihatnya dengan struktur kelembagaan yang seperti sekarang memang akhirnya akan ada keterbatasan yang sebenarnya ke depan memang perlu ada badan otorita ini, sehingga nanti ke depan akan satu proyek ini terlepas dari siapapun anggotanya bisa keroyokan, tidak terbatas bahwa saya hanya ada di Pokja A, saya ada di Pokja B. Seperti contohnya Pak di Kementerian LH itu sebenarnya masuknya mungkin di Pokja yang limbah industri ya, tapi kan kegiatan Kementerian Lingkungan itu tidak terbatas di limbah industri saja. Gitu. Nah ini yang memang terus terang dengan struktur yang sekarang kami agak kesulitan untuk menginventarisasi kegiatan-kegiatan manakala memang saya tidak ada dalam Pokja ini, saya tidak ada dalam Pokja ini. Nah ini yang mungkin ke depan kami mengusulkan untuk adanya badan yang lebih kuat. Jadi mungkin menambahkan yang tadi dalam rencana ya. Di dalam rencana itu memang di sini sudah ditentukan juga Pak di rencana aksi itu. Jadi siapa berbuat apanya itu sudah ditentukan juga dalam dokumen ini Pak. Rencana aksinya yang disusun dalam 5 tahun aja, 7 tahun. Ini Pak, mungkin detailnya setebal ini. Jadi mungkin saya tadi Pokja apa melakukan apa itu ada dalam dokumen ini. Jadi lokasinya di mana memang direncanakan di awal. Sederhananya kalian ini bertanggung jawab dalam radius berapa kilometer? Kalau untuk Citarum ini kita bertanggung jawab sesuai dengan Permen LH itu sekitar berapa? 6.000 meter hektar ya? Sekitar 6.000 hektar Pak. Enggak. Daerah aliran sungai yang menjadi tanggung jawab. Enggak hektarnya, panjang. Ya. Kalau panjang sungainya itu di sekitar 297 km. Tapi area tangkapannya itu kan das itu kan ada tangkapan ya, itu sekitar 6.000 hektar kurang lebih. Makanya yang di dokumen ini ya sekitar 60 hektar. Berapa? Kurang lebih sekitar 60.000. Bukan. 60 hektar. Jadi gini Pak, kalau dia 267 kalau tidak salah panjang sungai Citarum itu 267 km. Ya, sekitar itulah. Kalau kemudian 1 km itu dianggarkan 1 miliar saja 267 miliar. Kalau 1 km itu berarti per kilometer itu anggarannya 4 miliar. Menurut saya gede. Belum dari BPWS, belum dari yang lain. Kan kita bisa menghitung Pak. 1 kilometer ke sana berapa hektar, anggarannya tiap tahun bisa 2 miliar untuk uang yang sama. Tahun ini juga 2 miliar. Tahun depan ini lagi 2 miliar. Tahun depannya ini lagi 2 miliar. Betul nggak? Karena tiap tahun ada anggarannya. Kalau kita lihat tahun 2016 itu 1, sekian triliun, dibagi saja berarti 4 miliar itu per kilometer panjang das itu. Tapi tahun depannya lagi, 3 miliar lagi. Jadi yang dikerjain apa gitu loh? Mungkin ini yang das itu aliran sungai kan tidak dibatasi oleh berapa kilo dari sungai. Betul. Ini Pak. Ya, sepanjang dia ada pinggiran sungai sampai masuk ke puncak gunung gitu. Itu dasnya gitu. Baru ketika dia ketika sepanjang air ini ngalir dari sungai ini sampai ke sungai ini kan masih das kan. Ketika masuk puncak gunung sebelah sana ada lembah lagi, sebelah sana ada sungai, baru das orang lain gitu kan. Siap ya Pak, udah disuruh dia kenapa lagi? Disuruh dia di mana di sini? Nah ini Pak, mungkin ini tanggapannya Pak seperti itu Pak. Tanggapan jadi
dasnya itu mungkin hanya di garis birunya itu, tapi tahapannya